Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidi Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillah sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasadid bihi lisani wahdi qalbi bi jahin nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi. Allahumma ya mu'allimal Adam wa Ibrahim alimna ilma ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna fahma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Radhiyallahu anhum wa qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumina fid darain amin wa ila an qala ar-rawi Syekh Abdus Somad yang meriwayatkan daripada hadis ini, Abdus Somad bin Hasan. Qala, perawi ini mengatakan, ja'a rajulun min ahli kitab. Pernah datang seorang laki-laki dari ahli kitab, dari Nasara, ahli kitab tapi yang masih memegang teguh dengan kitab Injil. Ila Nabi alaihi salam, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu ia berkata, ya Abul Qasim, wahai Abul Qasim. Ini kunyahnya Nabi Muhammad, Abul Qasim. Gak boleh selain Nabi Muhammad ya, mengkunyahkan dirinya sebagai Abul Qasim. Selain itu boleh Abu Abdullah, Abu Ali, ya, Abu Uthman. Kalau dia punya anak namanya Uthman. Anak Qasim ini adalah anaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan tidak boleh selain Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau Ibnu Qasim masih boleh. Ibnu Qasim, abahnya si Qasim dan dia namanya Muhammad misalkan. Dia pengen lebih mempopulerkan nama ayahnya jadi Ibnu Qasim. Tapi kalau Abdul Qasim itu khusus ya untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Abdul Qasim, wahai ya Abdul Qasim, ataz'um za'ama yaz'um. Apakah kamu beranggapan? Za'ama yaz'umu, mengklaim, menyangka, mengaku. Ya, tabunnu juga bermakna ya, atadunnu, ataz'umu anna ahlal jannah, bahwasanya penghuni surga ya'kuluna wa yashrabun, mereka dapat makan dan dapat minum. Qala Nabi alaihi salam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, na'am, iya, mereka makan dan mereka minum. Qala walladzi nafsi biyadihi, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, inna ahadahum, sungguhnya seorang penghuni surga di antara mereka, la yu'ta, sungguh akan diberikan kuwata mi'ati rajulin, kekuatan 100 orang laki-laki. 100 orang laki-laki kekuatannya. Dalam hal apa? Fil akli, dalam hal makan. Makan apa aja. Ya, 100 orang nih. Ya, 100 orang 10 nampan kira-kira habis enggak? Habis. Bersih. Ya. Sampai tetes terakhir. Sopnya itu 10 nampan. Ya, 100 orang. Berarti kalau 100 orang kira-kira berapa nampan menurutnya? 20 nampan berapa? Ya. Nah, ini 100 orang dalam hal makan. Fil akli wasyurbi, dalam hal minum juga. Wal jima'i, dalam hal bersetubuh. Diberikan apa? Kekuatan 100 ya, orang laki-laki. Agak ada nanti yang istilahnya apa kalau lemah syahwat, ya lemah syahwat ya. Iya, kalau bahasa anak sekarang peltu, nempel betul. Apa deh? Ya. Wal jima' wasyahwah, dalam hal syahwatnya 100. Masya Allah. Qala, maka laki-laki itu berkata, alladzi ya'kul wa yashrab, yang
makan yang minum, maksudnya ini orang kalau makan kalau minum yakunu lahu hajat, maka dia ya, perlu baginya hajat, ini dibuang wudhunya. Ya, sebenarnya yakunu lahu qada'a hajat, perlu baginya untuk apa? Membuang hajat. Maksudnya apa? Buang air besar, buang air kecil. Ya, buang air besar dan buang air kecil. Jadi di situ qada'nya dibuang, jadi langsung hajat. Wal jannah, dan sedangkan surga itu thayyibatun, suci, laisa fiha adza, tidak ada gangguan, tidak ada kesusahan. Darus thawab la nasaba fihi wala ta'ab, tempatnya pahala yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kesusahan, nasab, tidak ada keletihan, ta'ab. Nah, kalau makan dan minum pasti dia akan membuang apa? Hajat. Qala Nabi alaihi salatu wassalam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, takunu hajatu ahadihim, hajat seorang penghuni surga ya, di antara mereka sebagai apa? Roshan, sebagai keringat peluh. Sebagai apa? Keringat, rosyaha yarsyahu, berkeringat, roshan. Yufidu min jildihi, yang mengucur, yang mengalir, afawwa yufidu min jildihi, dari kulit tubuhnya. Karashil misik, bagaikan keringat beraroma kasturi. Masya Allah. Atau lihat di Wasail Usul ila Syama'ir Rasul Syekh Yusuf bin Ismail Ad-Dabhani, itu Ar-Rasul SAW keringatnya bagaikan mutiara-mutiara yang berjatuhan. Wanginya luar biasa. Ummu Salamah pernah itu ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berkunjung ke rumahnya, Rasul SAW suka tidur di situ, di kayak kain seperti itu. Dan Rasul SAW memang orangnya ini, beliau sering mengeluarkan keringat. Nah, ketika selesai ditidurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kan basah tuh, tempat tidurnya basah. Itu diperes sama Ummu Salamah, ditaruh di botol. Sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lihat, apa ini wahai Ummu Salamah? Ini bekas keringatmu ya Rasulullah, dan sengaja saya taruh supaya jadi parfum bagi saya. Wanginya luar biasa, sallallahu alaihi wasallam. Wanginya masya Allah. Ya, walaupun in lam yatatayyab, walaupun Rasulullah itu ya tidak memakai pewangi, pengharum, tapi wanginya sudah masya Allah luar biasa. Orang kalau habis salaman sama Rasulullah, salaman lagi sama orang lain tahu, wah ini ente habis salaman sama Rasulullah. Baunya apa? Baunya sampai sekarang masih ada, tetap terjaga. Ada minyak wangi sampai tahan 3 hari gitu, seminggu agak ada ya, paling sehari. Makanya tuh kadang-kadang kalau habaib atau kiai dia punya minyak wangi yang setetes 5.000, bener-bener ada, ini setetes 5.000 memang ada. Itu kalau di Solo tuh Habib Jamal bilang, Habib Anis itu kalau di ring yang pertama pas lagi haul atau maulid kan pada dibagiin minyak wangi. Itu minyak wanginya khusus, itu buburnya aja sampai yang berjuta-jutaan itu. Yang memuliakan Nabi Muhammad SAW. Hebatnya majelis. Minyak wanginya agak hilang-hilang, tapi mungkin sehari doang, 2 hari, tapi masya Allah ya ketahuan. Makanya kalau misalkan kita yang bangsa minyak wangi 10 ribuan, 5 ribuan, jangan kasih minyak wangi Habib dah. Takutnya kecampur nanti. Wah, ini minyak wangi gue udah ini mahal nih, setetes 5.000, campur sama minyak wangi kita yang recehan ya. Udah tukar. Itu sih Habib-habib besar, kiai besar ya. Kalau kita sih recehan, kasih aja udah. Ya, boleh, nggak boleh nolak minyak wangi, nggak boleh ditolak. 3 hal nggak boleh ditolak: minyak wangi, bantal buat sandaran nih, sama susu. Itu nggak boleh ditolak, makruh kalau ditolak. Karena apa? Karena nanti takut membuat orang yang ngasih itu inkisar, jadi ya, hatinya jadi apa? Jadi luka dia, jadi pecah hatinya. Maksudnya apa? Ya membuat dia menjadi tadi ya, wah kok kayak gini nih, kayak gak dihargain gitu.
apa? Bantal, sandaran, ya, susunya juga susu murni, ya, bukan susu yang di kaleng tuh, itu kental manis tuh gula ya. Susunya susu murni, susu sapi, susu kambing, susu onta, sama minyak wangi. Minyak wangi kalau dikasih, makanya kalau habaib atau kiai asatid yang mahal-mahal minyak wanginya tuh, emang sengaja dia kalau untuk acara-acara, ya, kalau untuk apa dakwah sengaja pakaian yang paling mahal. Itu Imam Malik ketika ditanya sama seseorang orang awam, ditanya tentang hadis, wahai Imam Malik, ini saya punya permasalahan, ada gak hadis Nabi menunjukkan tentang ini? Imam Malik pakaiannya masih biasa, tunggu ya sampai saya pulang ke rumah. Sampai pulang ke rumah dia mandi, dia wangi-wangi pakai pakaian terbaik, pakai imamahnya, pakai bumisnya, pakai ridanya, baru qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia nanyanya di pasar. Kenapa? Enggak menghormati hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita kalau baca hadis, ya baca selain Quran itu ya la yamassuhu illa tahar. Enggak boleh kita megang kalau tidak ada wudu. Nah, begitu juga kita menghormati hadis. Apalagi kita menghormati ilmu-ilmu. Di situ juga ada hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, misalkan ilmu-ilmunya Nabi Muhammad pakai wudu supaya kita menghormati, ya. Nah, ilmu ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi emang izah, makanya kita ya beli kain BHS, ya, tembok celengan, pakai seminggu sekali pas lagi hari Jumat, ya, atau waktu Id. Waktu itu kalau mingguan itu hari Jumat, kalau bulanan ya itu apa bulanan? Ya, setiap bulan ya, mungkin ya hari Jumat ya, hari Jumat. Nah, tahunan itu Id, ya, Ramadan, pokoknya ayamillah, ya, hari-hari besar, ya, yang di situ banyak anugerah rahmat turun, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Pakai peci yang apa itu ada yang dari Malaysia. Harganya mahal juga, nggak apa-apa, satu aja, jangan banyak-banyak. Ya. Gomis pakai putih, antum Jumat pakai gomis putih, pakai rida, pakai imamah, nggak apa-apa pakai imamah. Ya, wah saya masih malu-malu pakai imamah, nggak apa-apa, niatnya sunnah. Kalau udah niatnya sunnah nggak ada, udah kagak ada canggung lagi dah. Kalau niatnya pamer, riya baru, apalagi ya apa namanya. Ngapain nanti pakai imamah supaya jadi Habib? Ya, itu udah salah itu. Ya, jadi pakai imamah nggak apa-apa. Ya, duduknya tapi jangan dekat mimbar, jangan. Kalau dekat mimbar, khotibnya kagak ada. Ntar disuruh jadi khotib. Itu kapok nih. Nah, lihat. Jadi kembali lagi. Pakai pakaian terbaik. Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Pakai pakaian terbaik kalau masuk ke dalam masjid. Naam, alladzi ya'kul wa yashrab yakun lahu haja wal jannah thayyibah. Dan surga itu suci, kata orang Nasrani tadi nih, ahlul kitab. Laisa fiha ada, enggak ada gangguan. Ya, maksudnya sesuatu yang tidak mengenakan. Qala Nabi alaihi salam, maka Rasulullah SAW menjawab, takunu hajatu ahadihim rashhan yufidu min jildihi karashil misk. Ya, hajat seorang penghuni surga menjadi apa? Menjadi keringat. Yufidu yang mengalir, yang mengucur, min jildihi dari kulit tubuhnya, karashil miski, seperti ya keringat yang beraroma kasturi, misik. Qala, maka Rasulullah SAW menjawab, ya, inna ahlal jannah, sungguhnya ya penghuni surga itu mi'atun wa ishruna soffa, ada 120 barisan, soffa, ya, soffan, samanuna soffa min ummati, 80 baris dari umatku, Allahumma ja'alna minhum, amin. Semoga kita termasuk ya yang ada di soff tersebut, ya, semuanya keluarga kita semuanya masuk ya golongan yang samanuna soffan, ada 80 soff. Antum jangan bayangin 80 soft seperti soft di sini, jangan. Dikit banget. Nah, iya. Wa arba'una soffa min sa'iril umam, dan 40 barisan yang lainnya dari umat-umat
tempat yang lainnya. Wakila, dan dikatakan dalam satu pendapat, kalau kil ini ya, dikatakan oleh salah satu pendapat, inna tula kulli safin, sesungguhnya panjang setiap barisan itu minal masyriq ilal maghrib, seperti jarak dari timur ke barat. Satu safnya itu dari timur ke barat. Masya Allah. Wa ardo ya, ardo lebar ya, ardun lebar. Kalau irdun artinya harga diri, kehormatan. Kalau urdun artinya apa? Pertengahan, sisi. Min urdiha, dari sisi ini. Wa arda kulli safin, dan lebar setiap saf ya, lebarnya itu tadi panjangnya. Lebarnya ya mislu ardi dunya, bagaikan lebarnya dunia. Ya seluruhnya. Panjang banget, ya, lebar banget. Ini kan kita dunia aja, di bumi aja ditutup sama kebanyakan lautan. Lautan lebih banyak ya daripada daratan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah Ta'ala yaqulu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, li ahli jannah, kepada penghuni surga, ya ahli jannah, wahai penghuni surga, fayaquluna labbaika wa sa'daik, maka mereka mengatakan, kami sambut panggilanmu, labbaik, labbaik labbi, labbaika, kami sambut panggilanmu ya Allah, wa sa'daik, dan berbahagia dengan panggilanmu. Di riwayat lain dikatakan wal khairu fi yadik, dan kebaikan semuanya ada pada dirimu. Fayaquluna wa fayaqulullahu ta'ala hal raditum, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada mereka, apakah kalian puas telah masuk ke dalam surga? Fayaquluna wa ma lana la narda, maka mereka berkata, bagaimana kami tidak puas? Wa qad a'taitana ma lam tu'ti ahadan min khalqik, padahal sungguh engkau telah memberi kami segala sesuatu yang mana sesuatu tersebut belum pernah engkau berikan kepada siapapun ya, satu pun ya, yang sesuatu itu yang belum pernah engkau berikan kepada satu pun daripada makhlukmu. Fa yaqulullahu ta'ala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana u'tikum afdhala min dzalik, aku akan memberikan kalian yang lebih utama dari hal-hal demikian itu. Dapat surga, tapi ada lagi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang lebih dari itu, yang telah kalian terima. Fa yaquluna ya Rabb, maka mereka mengatakan, wahai Allah, ayu syai'in afdhal min dzalik, sesuatu apakah yang lebih utama dari hal-hal itu ya, sebagai karunia yang akan kami terima. Apa itu ya Allah? Kalau Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, uhillu alaikum ridwani, aku menghalalkan, aku memberikan, ahalla yuhillu ya, aku menghalalkan, memberikan ya, alaikum, terhadap kalian, ridwani, keridhaan aku, fala asqatu ba'dahu abada, maka aku tidak akan murka selamanya. Sakhito yaskhat, murka. Dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kan paling enak ketika kita kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada kita, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i, udah cukup kamu di dunia, udah capek kamu di dunia, udah kembali kepada irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ya, pulang, udah saat waktunya pulang, kamu udah capek, udah lelah di dunia. Ya, kamu sudah beribadah, kamu udah taat kepada aku, kamu udah bertakwa kepada aku, kamu melaksanakan apa yang aku perintah. Pulang sekarang saatnya. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, yang Allah ridha kepada kamu. Fadkhuli fi ibadi, ya Allah. Enak kayak gitu. Masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hambaku, dianggap hamba kita sama Allah Subhanahu wa taala. Fadkhuli ibadi wadkhuli jannati, masuklah kamu wahai jiwa-jiwa yang tenang menuju surga. Allah ridha kita dimasukkan ke dalam surga. Allah maj'alna minhum ya Rabb. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita termasuk orang-orang yang diridhoi oleh Allah, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat tuhal nafsul mutmainnah ya, jiwa-jiwa yang tenang. Kita pikirin tuh sekarang
Iqra kitabaka kafa bi nafsika yawma 'alaika Hasiba. introspeksi. Kira-kira kita termasuk enggak? Dan kalau kita memang termasuk, apa yang sudah kita perbuat? Ya, apa yang pernah kita lakukan? Amalan apa yang membuat kita nanti bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ridwanul kubra. Ya, ridwanullah. Keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tsumma qala Nabi alaihi salatu wassalam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yunadi munadin idza dakhala ahlul jannati jannata, maka akan berseru penyeru ya apabila penghuni surga telah masuk ke dalam surga, ana lakum, ana ya, ana yaitu telah tiba waktunya, telah datang waktunya, ana lakum antuhyu fala tamutu abada, ya sekarang saatnya bagi kalian, untuk kalian ya terus hidup dan kalian tidak mati selama-lamanya, khalidina fiha abada, enggak mati selama-lamanya ya. Itu benar-benar ya, tempat yang abadi bagi kita. Wa antasihu, dan kalian akan terus sehat, wala tasqamu abada, kalian tidak sakit selama-lamanya ya, enggak ada lagi dah penyakit angkok, penyakit pegel, penyakit batuk, penyakit apalagi pusing, ombang-ambing jiwa, ya kreditan macet, penyakit juga dari pikiran. Ini nggak ada lagi udah penyakit, ya apa namanya gula. Wa antasyubbu fala tahrumu abada, dan kalian akan terus muda dan kalian tidak akan tua selama-lamanya. Ya, kalau masuk surga dengan hukum kita ya, tergantung kita mati kesian yang orang muda syebek. Ada nikmat, apalagi yang umur udah 70, 80 baru meninggal, masuk surga keadaannya masih seperti itu. Ada nikmat ya. Tapi nanti Ibnu Salasa wa Salasin. Ya, Ibnu Salasa wa Salasin. Itu dia nanti mudanya seperti umur 33. Ana nih 33 lewat dikit ya, 33. Oh, 34 kayaknya sih. Udah pas 33 sih. Enggak 34. Ya. Turun tahun lagi. Nah, 33 ya. Enggak. Kalau 33 itu bulan Hijriyahnya. Ya, tahun Hijriyahnya. Kalau tahun miladinya umur 28 tahun. Tuh, siapa di sini yang umur 28 tahun, coba diri. Saya. Ya. Atau 28. Coba. Bapak 28. 28 lebih ya. Ada yang 28 enggak? Coba. Ya. Nanti 28 enggak? Oh, 26. 26. Ya, pokoknya kayak gitu dah. Ya. Itu umur 28 tahun kan enak, masih segar. Wah, di surga si mala ainun ra'at wala udhun sami'at. Ya, setiap kali ada angin, anginnya sejuk, berhembusnya dingin. Enggak kayak gitu panas anginnya. Apalagi ada inian. Buka langsung jelek langsung. Ya, ngaca siang-siang lewat sini nih. Debu semua. Mata belekan enggak mesti. Masya Allah, muka aja jelek gitu. Ya, kalau itu ketika berhembus angin ada di dalam Riyadhus Shalihin, yang membaca di akhir-akhir apa-apa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya di surga. Ketika kena angin itu wajah tambah ganteng, tambah cakep. Pas lagi lihat lagi wajahnya tambah ganteng, tambah cakep. Kena angin, angin apaan kayak gitu? Angin surga. Makanya ada yang bilang jangan kasih angin surga, karena angin surga itu membuat seseorang menjadi nyaman, jadi senang, jadi gembira. Yang tadinya wajahnya cemberut jadi apa? Jadi senang, jadi sumringah karena dikasih angin surga. Ya, tapi istilahnya negatif kalau kita ya, angin surga. Padahal angin surga masya Allah. Wa anta syubbu wa la tahramu abada wa anta tana'amu wa la tab'asu abada. Kalian akan terus merasakan kenikmatan dan tidak akan berputus asa selama-lamanya. Wa dzalika qauluhu ta'ala, dan hal itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa nudu antilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Itulah surga yang diwariskan kepadamu
disebabkan apa yang dahulu kalian kerjakan. Ya. Surat Al-A'raf. Tsumma qala Nabi alaihi salatu wassalam, maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala, ya, a'dadtu ya li ibadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman di hadis qudsi, aku telah persiapkan untuk hamba-hambaku as-salihin yang saleh, ma la 'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbin bashar. Ya, sesuatu yang belum pernah mata melihatnya, ya, belum pernah telinga mendengarnya, belum pernah terlintas di hati manusia. Misalkan ada ilustrasi, orang mengilustrasikan surga itu lebih bagus berkali-kali lipat daripada apa yang diilustrasikan, apa yang digambarkan dia. Ya, kita nganggap nih surga kayak gini. Soalnya ada di dalam hadis juga, ya, kata Rasulullah, orang terakhir masuk ke dalam surga disuruh Allah Subhanahu wa taala tamannau, suruh coba kamu berangan-angan surga kayak mana. Akhirnya dia berangan-angan, lalu kata Allah Subhanahu wa taala, surga lebih dari itu apa yang kamu angan-angan, lebih berlipat-lipat kali lipat. Masya Allah. Ya, ada dulu orang terakhir masuk ke dalam surga, ada juga di dalam hadis di Riyadhus Shalihin di akhir-akhir itu, ya, tentang emang seseorang ketika mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa surga. Orang terakhir masuk ke dalam surga, dia merangkak habuan dari neraka keluar menuju surga dengan cara merangkak. Akhirnya kata Allah Subhanahu wa taala, masuk kamu ke dalam surga. Orang tersebut mengatakan, saya ini orang terakhir, surga udah habis, ya, kotanya udah habis, mungkin kalau ada udah penuh surga. Kata Allah, nih orang ngomong dalam keadaan khoyal. Dia khoyal. Wah, ini surga udah penuh ya Rabb, masuk kamu ke dalam surga. Dia ngomong lagi, surga udah penuh, saya ini orang terakhir masuk ke dalam surga nih, ya, udah penuh, masuk kamu coba ke dalam surga. Akhirnya ketika dia masuk ke dalam surga, luasnya seluas apa? Bumi dan isi-isinya, luas. Kamu mau gak ya mendapatkan ini, ya, kerajaan yang di dalam surga yang seluas ini? Gimana saya nggak ya, saya nggak mau ya Rabb, ya. Kalau kayak gitu, kamu akan saya beri 10 kali lipat dari ini semuanya. Ini orang ngomong apa ya? Ya Rabb, kamu tahza'u bi, kamu ngejek aku, kamu ngetawain aku ya. Ini kata ini orang, sampai Rasulullah dalam riwayat itu, para sahabat melihat Rasulullah kalau ketawa giginya sampai keluar. Ini orang saking gak percayanya dikasih nikmat yang begitu besar oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kali lipat, ya, dari isi bumi, ya, bumi dan isi-isinya, buat orang terakhir masuk ke dalam surga. Kamu mengejek aku ya Rabb, padahal kau adalah Al-Malik, Tuhan daripada raja di antara raja-raja semua. Ini kata Allah Subhanahu wa taala, adna, paling kecilnya, paling dikitnya orang yang mendapatkan bagian masuk ke dalam surga. Istana yang luas seluas bumi dan isi-isinya, seluas bumi dan 10 kali lipatnya lagi. Ya Allah, sayang orang kalau masuk surga. Ya, sayang semua umatnya Rasulullah SAW masuk ke dalam surga. Man kana fi qalbi mithqala dzarratin minal iman, kalau ada di dalam hatinya walaupun sebesar biji atom daripada keimanan. Makanya kita pastikan, ya, kita meninggal dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, alaiha nahya wa alaiha namutu alaiha wa biha nub'atsu insyaallah taala minal amin. Makanya, ya, pastikan kita bawa kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, meninggal dalam keadaan apa? Ya, tawaffani musliman wa alhiqni bis sholihin, meninggal dalam keadaan muslim, ya, begitu nanti, ya, dikumpulkan bersama orang-orang soleh. Makanya dalam Ratib Al-Haddad 7 kali apa? Ya dzal jalali wal ikram aminna ala dinil Islam. Yang lainnya 3 kali, tapi khusus itu 7 kali. Supaya minta meninggal dalam keadaan beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Iqra'u Allah taala. Maka bacalah firman Allah Subhanahu wa taala, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Ya, seorang pun tidak mengetahui, ya,
ya, apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang mengenakan pandangan mata, sebagai balasan, jazaan, sebagai balasan dimakan yang menunggu terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Waqala Nabi alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah SAW bersabda, la maudi'u sauti ahadikum fil jannah khairun minad dunya wa ma fiha. Sungguh tempat saut, cambukan, tempat pecutan, ya, tempat cemeti, tempat cambukan salah seorang dari kalian di surga itu lebih baik dibandingkan dunia serta isi-isinya. Iqra'u in syi'tum, maka kamu bacalah. Iqra'u in syi'tum, maka kamu bacalah. Ya, jika kamu ingin baca apa, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Barang siapa yang dijauhkan, disingkirkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka sungguh dia adalah orang beruntung. Ini orang beruntung hakikatnya kalau dia sudah masuk ke dalam surga, diselamatkan dari api neraka. Kalau yang beruntung di dunia belum tentu dia beruntung di akhirat. Tapi alangkah indahnya kalau sudah dia beruntung di dunia, dia juga beruntung di dalam, ya, surga Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kesenangan yang apa? Yang nipu. Senangannya sebentar doang senangnya. Ya, antum makan Jordan. Tuh. Apa namanya? Makanan surga turun ke bumi. Bilangnya makanan surga doang turun ke bumi. Enaknya sampai sini doang, habis itu udah enggak ada enaknya lagi. Cuman sampai sini doang deh. Kesenangan yang menipu. Nanti ada rasa senang, nanti ada rasa sedih juga, ada rasa susah juga. Itu la khairan yudum, ya, wala syurul yudum, la husna yudum, ya, enggak ada yang namanya kesedihan terus-terusan, wala farah yudum, kesenangan terus-terusan di dunia, selama di dunia itu enggak ada. Nanti di akhirat. Wa inna fil jannah syajarah law sara raqib fi dhilliha mi'ata 'am fama yaqta'uha. Dan sesungguhnya di dalam surga itu terdapat sebuah pohon yang seandainya ar-raqib, seorang yang berjalan di bawah pohon itu, fi dhilliha, ya, di bawah naungan pohon itu 100 tahun dia jalan. Cuman pengen tahu ini ujungnya sampai mana nih pohon. Ya. 100 tahun dia jalan, fama yaqta'uha, maka dia belum menuntaskan perjalanan tersebut. 100 tahun jalan kagak habis-habis ini pohon. Ada di dalam Quran, iqra'u in syi'tum, maka bacalah jika kalian mau. Wa dhillin mamdud, surat Waqiah nih. Wa ma'in masqub wa faqihatin katsirah maqtu'ati wala mamnu'ah wa furushim marfu'ah. Dan naungan dhillin mamdud, naungan yang terbentang luas, yang memanjang. Wa ma'in masqub, air yang tercurah. Wa faqihatin katsirah, buah-buahan yang banyak. La maqtu'atin wala mamnu'ah, yang tidak berhenti-henti. Ya, buahnya ada terus, dimakan ada lagi, dimakan ada lagi. Ya, wala mamnu'ah, dan tidak terlarang mengambilnya. Ya, minuman-minuman khamr nanti ada di dalam surga. Makanya kata ulama, kalau dia sudah pernah minum khamr di dunia, maka dia diharamkan untuk minum khamr yang ada di surga. Asallallahu alaihi wasallam. La maqtu'ati wala mamnu'ah wa furushim marfu'ah, dan kasur-kasur yang tebal lagi untuk, masyaallah. Allahumma ja'alna minhum. Allahumma ijma'na wa ahbaban lana fi darikal firdaus ya rajwana ya akramal akramin ya rahmin. Ya Allah, jadikanlah kami semuanya hidup di dunia bahagia, ketika meninggal dalam keadaan husnul khatimah, meninggal dalam keadaan husnul khatimah, di akhirat ya Rabb masuk ke dalam surga, berjumpa dengan Nabi yang mulia, kumpul kembali bersama orang-orang kita cinta. Allahumma hadza du'a wa minkal ijabah wa hadza juhdu wa lika tuklan wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah, assalamu alayka ya rabbil arsyad wa dawji rabbi barkana bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa adinna طريقتهم ومعافاتهم من الفتن
ربي